Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapunten. Paling banter mau tadi. Aku ku isin ya pangeran, terlalu terhormat pangeran. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, mari kita simak ceramah dari Gus Baha. Semoga apa yang beliau sampaikan nantinya menjadi ilmu yang manfaat buat diri kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari beliau. Hasilnya, kalau nu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang, anak Syekh Rojab. Abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikih Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu pernah Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih, profesor fikih. Dia ngarang judulnya fikih Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikirnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah di Mekah, nggak mulang itu ngawur-ngawuran. Ngawur wong alim tuh, coba apa yang gue. Maksudnya ngawur itu, panjang bahasa Arab tenanan itu ismam itu budak itu ora peduli. Mulanya tak terjemah ngawur, orang kau ngawur murah no biasa. Ya bahasa Arab tenanan ismam pun mau budak dari kata apa? Sumun, nggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing kuwateng yo ade. Mulang ya dene jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak trimo dene Madinah mati ilmu. Mulane digelar imam napa? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwatare pol jadi harum. Kuwara sih. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jadi Imam Haromen, ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup di makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo Imam nopo Haromen. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Riyatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen. Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetap keramat terus. Kok ngamuk ya kuwi dak cilik. Ya apa ya kaya stres nek modele ngamuk enak wong alim itu terus kaya mergo rontok. Tapi nek ngamuk wong alim itu duwe napa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita anak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Rabbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti pas sholat maksudnya tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholatnya ku lan. Bagus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lan nek nak buka Ramadan, niku cara aku sampai mangan sih. Aja sok khusyuk ora usah mangan. Ben mangan sih ben sholatnya tenang. Ayo sholat sih ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, sholatnya mau lantara usum di kene wae. Ora ada ora wali-wali. Nek delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari syarahnya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senenge sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar.
ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di teks hadis, saya ulang lagi, di teks apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Ti, mau wafat itu di Ti. Ti itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira sih. Gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Romo. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nah, watune cilik tak gede. Apa tuh gede kok. Nah, cak matematika juga. Gak kira tuh. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafarim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat ke munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau tidak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar kaji Nabi maksudnya kok napa Pak? Kowe kok terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin yang di takhim-takhim itu. Di takhim-takhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai takhim itu. Wa taqaddam tali sholati. Ya, wasallahu wa antal seperti terus wa taqaddam tali sholati terus wal antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para Nabi ya sholat. Jadi semua Nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, Imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ngedikan ya, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi. Dan saya melihat para Nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah, dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksud kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok apunten paling banter mau tolong. Aku ku isin ya pengiran, terlalu terhormat pengiran. Kok aku terus kuburan, kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala. Setelah saya meninggal gini, walam usolli ba'da salatin. Kemudian saya ada sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah, saya ini gue iso sholat atau spring susu. Ya Allah, ya. Alhamdulillah dan sampai sisi udah besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, ini jigoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engkau tajwidnya kalah bagi Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah ku Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi nanti jadi ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran dari Nabi wong pikir wah tetep parah aku. Wah yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul kaum akra'uhum kitabillah, yang paling berak imam itu yang paling akra, yang paling afqah, yang paling ahsan, yang paling agam hijratan juga kan ada aturannya.
Satu yang paling bacaannya benar. Benar tok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus wakafnya ngene. Innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik boyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula nu cara pantes wae ngarang bapak kok pasal, tapi wong kira-kira do angel bali lo rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknanya makrote tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah waha la ya prono. Tapi zaman asing so sempurna itu so, ya sudah lah. Sing iki tompo wae, iki zaman akhir tompo wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pokoknya wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya wa malaktuhu malaikat Jibril. Mergo niku ana ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Telah menyimak ceramah dari Gus Bahak. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain, menjadi tambahan ilmu buat diri kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.